Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara sekalian, hari ini kita mempelajari tentang sistem terbuka dan juga sistem tertutup. Ya. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada kali ini adalah satu, dapat menjelaskan sistem terbuka dan sistem tertutup. Ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah dapat menjelaskan ataupun dapat menghitung Q dan Kitan W. Jadi dua ini adalah menjadi target kita untuk pertemuan kali ini. Nah, sistem terbuka itu adalah dan juga sistem tertutup itu digunakan untuk menganalisa ya, peralatan yang bekerja pada termodinamika. Dan dua hal yang penting di dalam termodinamika, di dalam pembahasan sistem terbuka dan tertutup ini adalah pindah massa dan juga pindah energi. Ya. Ini pindah ya, energi yang dapat dipindah itu adalah panas dan kerja. Ini pindah nih. Nah, konvensi ataupun perjanjian kita bahwa panas masuk itu akan bertanda positif. Ya. Panas masuk bertanda positif. Sedangkan panas keluar itu akan bertanda negatif. Panas keluar tandanya adalah negatif. Itu yang perlu diperhatikan ya. Panas masuk ya, bertanda positif, panas keluar bertanda negatif. Kebalikannya untuk kerja ya. Kerja masuk itu positif ya. Kerja masuk itu tandanya adalah positif. Sedangkan kerja keluar itu tandanya negatif. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara sistem tertutup dan terbuka? Sistem tertutup itu adalah sistem ya, yang tidak ada pindah massa, tidak ada pindah massa, tidak ada pindah massa melalui batas sistem, ya, bukan tidak ada massa, tetapi tidak ada pindah massa yang melalui batas sistem. Dan biasanya pada sistem tertutup ini massanya konstan. Ya. Massa konstan. Ya. Maka disebut kontrol massa. Di bawah ini adalah petunjuknya ya. Benda padat adalah kaku sehingga tidak perlu wadah untuk dianggap sebagai sistem tertutup. Tetapi gas memerlukan wadah ya, agar tidak terjadi pindah massa. Di sisi lain cairan adalah cairan itu diwadahi pada cairan pada wadah terbuka, ini pada ya. Cairan pada wadah terbuka dapat dianggap sebagai sistem tertutup kecuali terjadi penguapan. Catatan yang kedua, yang B, jika terjadi ekspansi gas ataupun uap, sistem ini dapat dianggap tertutup
dengan menggunakan batas fleksibel seperti contoh pada sistem Teko yang lalu. Teko sih selalu terbuka, tetapi ketika kita batasi dia sebagai sistem tertutup, artinya batasnya akan mengikuti kemana aliran uap tersebut, sehingga uap tidak bisa keluar dari batas sistem. Nah, itu sebabnya dijelaskan sebagai sistem tertutup. Catatan yang C, karena pada sistem tertutup masanya tetap, ya, analisa yang diperlukan hanyalah analisa tentang pindah energi melalui batas sistem ataupun pindah energi antar ataupun internal di dalam sistem tersebut. Di sisi lain, ada sistem tertutup yang tidak ada pindah energi melalui batas sistemnya. Nah, maka sistem ini dinamakan sebagai sistem terisolasi. Karena pindah panasnya hanya di dalam sistem. Tidak ada terjadi pindah panas melalui batas sistem. Itu sekali lagi itu adalah sistem tertutup yang diisolasi. Sistem tertutup yang diisolasi. Nah, ini contoh sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang ada pindah massa. Sistem yang ada. Ya, ada pindah massanya melalui batas sistem. Batas ini biasanya tetap. Ya. Ini batas. Ini batas. Ini batas. Ini batas. Ada massa yang melalui batas sistem. Bisa jadi ada massa masuk dan keluar. Bisa jadi hanya keluar saja, bisa jadi ada masuk saja. Tetapi ada massa yang melalui batas sistem. Bisa masuk, bisa keluar. Bisa masuk saja, bisa keluar saja, atau dua-duanya. Nah, ini adalah ada massa masuk, udara dan bahan bakar, ada massa keluar, gas buang. Maka disebut sistem terbuka. Nah, di expander ini, di turbin ini, ada massa masuk. Ya. Dan juga ada massa keluar. Begitu juga pada kompresor ataupun pompa. Ada massa yang masuknya melalui batas. Dan ada yang massa yang keluar melalui batas. Maka sistem yang ada pindah massa melalui batas sistem, ya. Bisa jadi massa itu sudah ada di dalam sistem. Bisa jadi massa itu sudah ada di dalam sistem. Tapi ketika tidak melalui batas, maka itu tidak dikatakan sebagai sistem terbuka. Jadi kuncinya adalah harus melalui batas sistem. Nah, catatannya, karena massa dan energi pindah melalui batas sistem, maka keduanya perlu dianalisa. Massa dianalisa, energi dianalisa. Energi ini bisa berupa W, ini W, bisa berupa Q. Ya. Ada W, ada Q. Q bisa Q masuk dan keluar. Q bisa masuk dan keluar. Atau bisa juga Q yang keluar saja. Ya. Ini keluar saja. Biasanya kalau
ada Q masuk, nanti ada Q keluar. Biasanya ada Q masuk, ada Q keluar. Bisa juga hanya ada Q. Nah, kerja itu bisa hanya kerja masuk saja. Bisa hanya kerja keluar saja. Bisa tanpa ada kerja, seperti pada boiler. Bisa ada kerja masuk juga dan ada kerja keluar juga, seperti sistem mesin bensin. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah masuk ke sistem tertutup. Nah, sistem tertutup itu menggunakan persamaan yang disebut dengan persamaan energi non-aliran. Sistem tertutup menggunakan persamaan energi non-aliran. Nah, ini adalah sistem tertutup. Kenapa? Nah, tidak ada massa yang melalui. Massa sudah ada di dalam. Baik, ya. Massa sudah ada di dalam. Tetapi dia ketika kita menganalisa ini, massa tidak melalui batas sistem. Tidak masuk melalui batas sistem ataupun tidak keluar melalui batas sistem. Sehingga analisanya adalah hanya analisa energi masuk dan analisa energi keluar. Hanya berupa Q masuk, Q keluar, W masuk, dan juga W keluar. Nah, ini perjanjian, ya. Q masuk adalah positif. Dari mana? Dari persamaan di atas ini. Q itu sama dengan Q in dikurangi Q out. Atau bisa juga terbalik, ya. Yang atas ini dari bawah atau yang bawah dari atas. Q sama dengan Q in dikurangi Q out. Kalau Q ini lebih besar, maka akan positif. Maka dibalik, kalau masuk panasnya itu tandanya adalah positif. Demikian juga dengan kerja. Cuma kerja rumusnya terbalik. Kerja W sama dengan W out dikurangi W in. W out dikurangi W in. Kalau W out yang lebih besar dari W in, maka positif. Atau dengan kata lain, ketika kerjanya keluar, maka kerja akan tandanya positif. Ketika kerjanya masuk, kebalikan dari ini, kerja tandanya negatif. Negatif bukan berarti di bawah 0, karena tidak ada kerja yang di bawah 0. Negatif artinya panasnya masuk ke dalam sistem. Positif artinya adalah kerjanya secara net itu keluar dari sistem. Begitu juga Q. Kalau Q positif itu artinya secara net Q-nya adalah masuk ke dalam sistem. Sedangkan kalau Q-nya negatif, secara net, Q-netnya adalah negatif, maka itu adalah panas yang keluar dari sistem. Saya ulangi, untuk panas, ketika Q-nya positif, maka itu berarti Q-nya masuk ke dalam sistem. Kebalikan dengan W. Ketika W-nya positif, maka itu artinya W-nya keluar dari sistem atau melakukan kerja. Nah, biasanya energi kinetik, ya, dan juga energi potensial pada sistem tertutup tidak signifikan. Ya, padahal pada sistem tertutup itu ada U. Ada U. Maka ditambahkan U1 ditambah Q dikurangi W sama dengan U2.
maka jadilah rumus Q min W sama dengan delta U. Nah, ini ada rumus pada sistem tertutup. Ini harus diingat-ingat. Ini adalah rumus pada sistem tertutup. Q min U sama dengan Q min W sama dengan U. Makanya disinilah pentingnya kita bisa membedakan apa itu sistem tertutup, apa itu sistem terbuka. Karena untuk sistem tertutup rumusnya Q min W sama dengan delta U. Nanti kalau sistem terbuka rumusnya Q min W sama dengan delta H. Sehingga kita tidak mau menggunakan rumus yang terbalik-balik. Kita harus memahami sistem tertutup dan terbuka. Nah, setelah